Namaku Timo. Sudah hampir 2 tahun menganggur. Akhirnya aku dapat pekerjaan, walaupun hanya menjadi karyawan biasa. Tapi penantianku akhirnya terjawab. Seperti karyawan pada umumnya, waktuku banyak dihabiskan di kantor. Kurang lebih 8 jam per harinya. Sebagai karyawan baru di sana, temanku belum begitu banyak. Namun ada satu teman yang cukup dekat denganku sejak aku baru bergabung. Namanya Rian. Jadi bisa dibilang Rian adalah salah satu rekan kerja yang cukup dekat denganku. Perlu memang beradaptasi di pekerjaan baruku ini dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Tapi kadang pekerjaanku membuatku harus lebih fokus di tempat kerja atau di tempat dudukku. Bahkan kadang aku bekerja lewat dari jam pulang. Jam 9 atau jam 10 malam, kadang aku baru selesai. Ya, mungkin aku memang belum terbiasa dengan pola kerja, jadi agak sedikit lambat. Sampailah pada hari itu. Sepertinya hari itu aku akan pulang cukup larut. Namun aku tidak sendirian. Ada beberapa rekan juga yang masih berada di kantor. Kantorku ini berada di gedung yang lantainya cukup banyak. Dan kantorku berada di lantai 6. Ketika itu aku sedang ngobrol bersama Rian dan rekanku yang lainnya. Hingga datanglah salah satu senior karyawan di sana yang ikut nimbrung dalam obrolan kami. Sebut saja dia Mas Adit. Mas Adit bertanya pada kami yang masih nongkrong di sana, mau pulang jam berapa katanya. Kami bilang, ya sebentar lagi. Mas Adit tiba-tiba memasang wajah serius sambil menunjuk ke arah lift dan bilang, "Tahu gak mitos aneh di kantor ini? Di malam-malam tertentu, pada malam hari, satu lantai di kantor ini tiba-tiba saja hilang. Dan itu lantai 4. Mendengar itu aku mengerititkan dahi, sedikit kebingungan dengan apa yang Mas Adit sampaikan. Tapi Mas Adit menyampaikannya dengan serius. Iya, dia pernah mengalaminya. Lewat jam 10 malam, ketika saat itu kondisi kantor sedang sangat sepi, dia turun dari lantai 6 ini menuju ke bawah. Dan ketika dia turun dan melihat penanda indikator di dalam lift, dari lantai 6 turun ke lantai 5 dan tiba-tiba lantai 3.
Lantai 4-nya seperti terlewat begitu saja. Padahal di gedung ini ada lantai 4. Kami pun hanya mengangguk mengiyakan. Lalu tak lama Mas Adit pun pamit pulang. Aku dan rekanku yang lain saling melihat. Salah satu rekanku yang bekerja cukup lama dariku, dia bilang, Mas Adit selalu bilang ini ke anak baru. Entah untuk nakut-nakutin atau memang benar. Karena sepengalaman mereka di sana, mereka tidak pernah mengalaminya. Aneh. Kami pun lanjut kembali ke meja masing-masing dan menyelesaikan pekerjaan kami. Tak terasa sudah jam 10 malam. Setelah membereskan semuanya, kami baru sadar hanya tinggal kami berdua, aku dan Rian yang masih berada di kantor. Rian, ya, cabut. Udah mau jam 10 lagi. Ada ngantuk juga. Kita lanjut lagi aja. Karena aku lihat Rian masih membereskan beberapa berkas. Rian pun mengangguk setuju. Lampu-lampu kulihat sudah dimatikan sebagian. Buruan, Rian. Aku paksa Rian untuk segera mematikan komputernya dan kita buru-buru pulang. Setelah itu kami pun berjalan menuju ke lift. Aku menekan pintu lift. Kulihat indikator lift mulai naik. Lantai G 1, 2, 3, 4, 5, dan lift sampai di lantai kami. Jelas terlihat ada lantai 4. Aku jadi teringat omongan Mas Adit. Berarti kami sedang beruntung. Aku masuk ke dalam lift. Rian mulai menekan tombol ke lantai paling bawah, G. Lift pun mulai turun, menuruni setiap lantai. Aku masih perhatikan lantai 5 turun perlahan dan lantai 3. Lantai 4-nya mana? Dan sampailah kami di lantai dasar. Bentar, kok tadi lantai 4-nya ke skip ya? Pas naik tadi gue lihat. Kok tiba-tiba pas turun gak ada? Aneh deh. Ini error atau gimana ya? Begitu tanya aku pada Rian. Rian nampak tidak peduli. Dia malah bilang padaku, bentar ya, mau ke toilet dulu. Buru-buru dia keluar dari lift dan kulihat dia masuk ke toilet di lantai dasar. Ketika itu aku tidak langsung keluar dari lift.
Ada rasa penasaran. Coba lagi ya. Aku tutup lift dan kembali ke gedung kantorku di lantai 6. Lift pun mulai naik. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada. Pas naik lantai 4-nya ada kok. Pas turun gak ada ya. Aku tutup kembali pintu lift dan kali ini aku coba menekan lantai 4 karena penasaran. Aku tekan lantai 4. Loh, macet atau gimana sih? Tombol lantai 4-nya tidak menyala merah. Sampai terus kupaksa dan akhirnya lantai 4-nya bisa kutekan dan lift pun mulai turun dari lantai 6. Dan lift berhenti di lantai 4. Tuh. Dan ketika terbuka sepenuhnya, lantai 4 terlihat sangat gelap. Gelap sekali. Seperti hanya hitam, gelap. Bahkan tak bisa kulihat ada pintu, meja, kursi atau apapun di sana. Aku pun mulai mengingat-ingat. Sepertinya aku pernah ke lantai 4. Tapi setahuku tidak seperti ini. Seperti gedung-gedung lainnya atau lantai lainnya terlihat normal. Tapi kok ini gelap banget ya? Ada rasa penasaran. Ketika pintu lift itu hampir tertutup, aku menahan pintunya dengan tanganku dan coba mengintip ke lantai 4. Aku mengeluarkan kepala aku dari dalam lift. Tak sedikit pun ada penerangan di sana. Gelap sekali. Aneh. Aku coba menyalakan lampu flash dari handphoneku. Karena jarak pandang dan flash handphone tidak terlalu lebar, jadi sepertinya percuma. Yang terlihat seperti ruangan kosong yang sangat gelap. Sudahlah. Aku kembali ke dalam lift dan menutup pintu liftnya. Tapi kok pintu liftnya gak ketutup sih? Aku coba tutup pintu liftnya dan menekan lantai dasar. Wah, kenapa gak nutup-nutup nih? Nah, apa sih? Sampai tiba-tiba saja dari dalam lantai 4 itu aku mendengar sesuatu.
terdengar. Suara menggeram yang menggema seisi ruangan. Hampir mirip suara hewan, tapi bukan. Suaranya sangat berat dan kontan membuat bulu kuduku berdiri berinding. Aku terus menekan tombol lift untuk menutup pintunya. Tapi kenapa nggak bisa? Sampai dari kejauhan terlihat sepasang mata merah yang terlihat perlahan mendekatiku, disertai suara hentakan langkah yang besar. Sosok yang sangat besar mulai mendekatiku. Matanya merah menyala dengan suara geraman yang menakutkan. Aku terus menutup pintu lift itu sampai akhirnya pintu liftnya tertutup dan lift pun mulai turun. Di dalam lift aku merasa tak karuan. Liftku turun hanya beberapa lantai, namun terasa sangat lama. Aku merinding hebat. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Dan tiba-tiba saja terdengar suara bisikan dari arah belakangku. Aku langsung menutup telingaku, menutup mata, dan berjongkok ketakutan. Hingga akhirnya aku sampai di lantai dasar dan kulihat Rian sudah berada di depan pintu lift. Dia langsung menggiringku keluar dari lift. Melihat wajahku ketakutan, dia bertanya padaku kenapa. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Satpam di kantorku itu pun langsung menyambutku. Dia bertanya dari mana, kenapa. Aku bilang, aku mencoba turun ke lantai 4 dan kulihat seisi ruangannya gelap dan tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari satu sosok dengan mata yang merah. Bahkan di dalam lift dia bilang tong di teangan, atau yang artinya jangan dicari-cari.
Aku yang panik coba ditenangkan oleh Rian. Dan Pak Satpam pun ketika itu coba menetralisirku, memberikanku segelas air putih dan memintaku untuk meminumnya. Dia bilang mitos lantai 4 di gedung kantor ini memang cukup dikenal oleh karyawan-karyawan. Dan jika siang hari lantai 4 ini sebenarnya terlihat seperti kantor biasa, meskipun tidak ada sebenarnya yang menghuni di lantai 4 itu. Tapi jika sudah malam hari, lantai 4 itu seakan-akan menjadi satu tempat yang lain. Dan bahkan sering hilang dengan sendirinya. Aneh. Awalnya aku tidak percaya dengan kata-kata Mas Adit. Tapi ternyata rasa penasaranku lah yang akhirnya membawaku untuk mengalaminya.